Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arwana Nabila Gumanti dengan NIM 243670002 dari Prodi Bisnis Digital. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem reservasi hotel impian menggunakan WebDraw.io. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kasusnya. Kasus hotel impian ini ingin membangun sistem basis data untuk mengelola proses reservasi kamar secara terkomputerisasi. Sistem ini digunakan untuk mengelola data tamu, reservasi, kamar, jenis kamar, dan pembayaran agar lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Nah, jadi di sini saya sudah membuka WebDraw.io-nya dan saya akan membuat halaman baru untuk IRD hotel impiannya. Di sini saya akan memberi nama Hotel Impian Parua. Selanjutnya kita buat loading sebentar. Hmm. Nah, di sini sudah terbuka. Di sini juga ada beberapa simbol yang nantinya kita akan gunakan untuk membuat ERD tersebut. Yang pertama di sini ada simbol persegi panjang. Nah, persegi panjang ini kita gunakan untuk simbol entitas. Nah, simbol persegi panjang ini digunakan untuk menunjukkan entitas. Entitas itu merupakan objek utama yang terdapat pada sistem. Contohnya seperti tamu, reservasi kamar, jenis kamar, pembayaran, dan detail reservasi. Nah, selanjutnya di sini ada simbol oval. Nah, simbol oval ini digunakan untuk simbol atribut. Simbol oval digunakan untuk menunjukkan atribut atau informasi yang dimiliki oleh setiap entitasnya. Contohnya seperti nama tamu, alamat, tarif, dan tanggal check-in-nya. Dan di sini juga ada diamond atau belah ketupat, disebutnya. Ini digunakan untuk simbol relasi, yaitu simbol menunjukkan hubungan relasi antar entitas. Contohnya relasi melakukan antara tamu dan reservasi tersebut. Dan kita juga menggunakan primary key. Nah, primary key ini merupakan atribut utama yang digunakan untuk sebagai identitas unik pada setiap entitasnya. Biasanya primary key ini digarisbawahi. Dan terakhir ada kardinalitas. Kardinalitas ini berupa angka 1 dan huruf M. Digunakan untuk menunjukkan kardinalitas hubungan antara setiap entitasnya. Angka 1 itu berarti 1 dan M itu berarti banyak atau many. Nah, selanjutnya kita akan membuatnya. Untuk pertama kita akan menggunakan simbol ini untuk entitas tamu. Oh, sorry, tamu. Kita ulang lagi. Di sini kita akan membuat entitas tamu dengan simbol persegi panjang. Oke. Dan kita akan membuat atributnya. Berpindah ya. Bentar ya rekan. Oke, kita pindahkan ke atas dahulu. Ini juga. Nah, tadi kita sudah jelaskan atribut untuk tamu ini. Pertama ada ID tamu. ID tamu. Kita pindahkan dahulu. Oh, masih panjang teks ya. Oh, di sini aja. Kenapa? Maaf, ID tamu. ID tamu. Selanjutnya, selesai ID tamu, yaitu ada nama tamu. Kita tambah lagi dengan simbol ovalnya. Nama tamu. Selanjutnya juga ada alamat dan terakhir itu ada nomor telepon tamu. Tamu.
Oke, ini atributnya sudah kita buat dengan entitasnya juga. Nah, untuk menghubungkan eh, entitas dengan atribut-atribut ini, kita akan menggunakan simbol garis lurus. Kita akan menghubungkan setiap atributnya eh, kepada entitasnya dengan menggunakan garis-garis lurus ini. Kita sesuaikan saja. Oke, dan terakhir. Oke, ini entitas tamu dan atributnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat entitas untuk reservasi. Oke, kita taruh. Apakah ini bisa digeser? Reservasi. Oh, bisa saja. Oke, reservasi. Kita juga menggunakan simbol oval untuk atributnya. Yang pertama tuh ada em, kode reservasi, kode, ada kode, kayak ini bisa, dan juga ada eh, tanggal, hapus dulu, dan ada alamat, eh sorry, ada tanggal pemesanan, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Jadi di sini kita ubah lagi, di sini ada tanggal masuk, eh, tanggal pemesanan, ada tanggal check-in, dan juga ada tanggal check-out. eh Tanggal check-in, tanggal check-out. Oke, sebelumnya di sini kita juga bisa menggunakan warna-warna untuk membedakan antara atribut dan identitasnya selain menggunakan simbol. Baik, saya akan menggunakan warna apa ya? Warna ini untuk entitas dan warna biru untuk atribut. Oke. Selanjutnya, seperti sebelumnya, kita menggunakan garis untuk menghubungkan antara atribut dan eh, entitasnya. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat entitas untuk pembayaran.
Pembayaran. Hmm. Pembayaran kita juga menggunakan atribut. Pertama ID pembayaran. Pembayaran. Oke, ini bisa dikecilkan lagi. Oke, bisa. Selanjutnya ada tanggal pembayaran. Dan juga ada jumlah pembayaran dan metode pembayaran. Jumlah pembayaran. Maafkan notif-notif itu, teman-teman. Dan terakhir, metode pembayaran. Oke, seperti sebelumnya, kita akan menggunakan simbol garis untuk menghubungkan antara atribut dan juga entitasnya. Itu juga akan mengubah warnanya. Di sini saya akan menggunakan warna biru seperti tadi. Sorry, rekan-rekan. Biru untuk entitas atributnya, sorry. Dan warna pink untuk pembayaran. Untuk entitasnya warna pink, untuk atributnya eh, warna biru. Lanjut, kita akan membuat entitas kamar. Saya akan membuat kamar. Oke. Untuk atributnya sendiri, yang pertama ada nomor kamar. Dan di sini. Dan selanjutnya ada status kamar. Terus kamar. Dan terakhir itu ada, sorry, cuman ada dua rekan-rekan. Kita pindahkan aja di sini. Dan kita hubungkan menggunakan hmm, simbol garis untuk menghubungkan atribut dan entitasnya. Dan kita akan mengubah warnanya biru untuk ini. Dan ini akan berwarna
biru. Yes. Kak Lin, lampian Kak Lin, lampian Kak Lin. Kak, di zoom Kak, lampian Kak. Di situ kita akan membuat entitas jenis kamarnya. Kak Lin, lampian suruh Kak. Lanjut di bawah saja ya rekan-rekan. Jenis kamar kita akan menggunakan mapping. Selanjutnya oval itu ada atributnya, ada ID jenis kamar. Dan juga ada nama nama jenis kamar, nama jenis. Dan juga ada tarif. Menggunakan garis. Kita akan mengubah warnanya. Oke, berapa menit ini? Selanjutnya ada detail reservasinya untuk terakhir. Ada detail reservasi. Detail reservasi. Oke. Seperti sebelumnya, kita akan menggunakan warna pink untuk atribut dan warna pink untuk entitas dan oval untuk ID, ada ya ID detail untuk reservasi, juga ada jumlah kamar. Tunggu lu Kak, di zoom ah, dia masih zoom. Dan terakhir ada sorry, dan terakhir juga ada lama menginap. Hmm. Kita akan menggunakan warna biru seperti biasa. Dan garis untuk atribut. Ini tidak bisa diubah. Oh, bisa ya. Ah, baik. Semua atribut dan entitasnya sudah saya buat. Dan selanjutnya saya akan membuat eh, relasi antara entitasnya. Nah, di sini saya akan membuat relasi untuk tamu dan reservasi. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan kalau relasi kita menggunakan simbol diamond atau belah ketupat ini. Nah, di sini untuk relasi tamu dan reservasi yaitu memiliki relasi pembayaran. Pembayaran. Oh, sorry, maksud saya antara tamu dan reservasi itu saya akan membuat relasi melakukan. Jadi tamu itu melakukan reservasi. Melakukan. Di sini saya akan kecilkan terlebih dahulu. Jika sudah, saya akan menggunakan simbol lurus lagi untuk menghubungkan antara
relasi dan, entitasnya. Dan di sini saya akan menggunakan warna hijau untuk apakah bisa diubah? Maaf, hijau untuk ini tidak bisa diubah. Oh, maaf, saya akan menggunakan warna ungu atau hijau? Sepertinya ungu saja. Ungu, sebelumnya saya menggunakan warna apa ya? Warna ungu untuk, eee, sepertinya saya juga maaf, saya akan mengubah warna-warnanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan warna biru untuk atribut, mengubah warna biru sama biru untuk atribut. Oke, ini sepertinya sudah, mmm, ini biru, ini biru. Oke, sepertinya sudah. Saya ungu untuk, relasi. Nah, selanjutnya saya akan membuat, relasi antara reservasi dengan pembayaran. Gimana saya akan memindahkannya? Coba saya taruh ini di sini dahulu. Oke, pembayaran. Relasi antara reservasi pembayaran itu saya akan membuat, mmm, apa ya, memiliki. Jadi reservasi memiliki pembayaran. Sini saya akan menggunakan warna ungu seperti tadi. Akan taruh di sini dan garis ini dan ini. Selanjutnya garis lagi. Nah, ini. Memiliki. Selanjutnya relasi antara jenis kamar dengan kamar, saya akan membuat relasi kamar, mela apa ya, memiliki lagi, ke sini, dengan simbol berwarna ungu. Oh, sorry ini pink, ini ungu. Oke, saya akan membuat A dengan garis lurus. Dan selanjutnya, eee, hubungan antara reservasi reservasi dan detail reservasi. Ini saya akan membuat, dengan memiliki lagi tamu melakukan reservasi, membuat tamu melakukan reservasi, membuat ini membuat buat pembayaran. Selanjutnya, maaf saya cek terlebih dahulu, saya lupa relasi.
antara tamu melakukan, memiliki, membuat pembayaran kamar, memilih. Ini memilih, dan untuk reservasi dan detail reservasi itu saya akan membuat, eee, memilih, melakukan, membuat, memilih reservasi, mem transaksi, reservasi, atau transaksi, atau detail transaksi. Jadi reservasi kamar melakukan transaksi aja. Transaksi saya akan taruhnya di, saya sangat bingung rekan-rekan. Di sini saja, melakukan berwarna ungu dengan si G, dan sangat-sangat tidak, ini ya rekan-rekan, tidak. Oke, ini saya sudah membuat relasinya dan saya akan menjelaskan, hubungan antaranya. Pertama tamu dan reservasi yaitu one by money. Sini saya akan membuat teks, one, satu, dan ini M. Selanjutnya reservasi dan pembayaran yaitu one by one. Selanjutnya kamar dengan jenis kamar yaitu, eee, one to money. Dengan jenis kamarnya one dan ininya money. Selanjutnya reservasi dan detail reservasi yaitu one to money. Buat reservasinya satu, oke, di sini satu, dan di sini money. Baik, ini saya sudah menghubungkan semuanya dan inilah ERD hasil yang saya buat, di mana, pada awalnya hubungan antara reservasi dan, kamar merupakan many to many karena satu reservasi itu dapat memesan beberapa kamar dan satu kamar itu dapat digunakan kembali dalam reservasi yang berbeda. Nah, oleh karena itu dibuat entitas baru yaitu detail reservasi sebagai penghubung agar hubungan many to many itu dapat diubah menjadi one to many. Nah, jadi ERD ini dibuat untuk menggambarkan hubungan antara sistem reservasi hotel impian agar sistem berbasis data menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.